Sobat Karya, berjumpa lagi dengan saya Freddy Kurniawan di channel Hasta Karya. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan cara mengukir sederhana pada pintu almari. Yuk ikuti terus video saya sampai habis. Langkah pertama, untuk membuat sebuah ukiran, kita harus memiliki pola. Jadi sobat, sebelum kita mengukir, kita harus menggambar dulu pola pada media. Jadi untuk menggambar kita memerlukan sketsa atau pola. Jadi sketsa di sini ini untuk pojokan ya. Jadi caranya kayak gini. Jadi tujuan sketsa di sini nanti biar hasil gambar dari ukiran itu sama ya. Di pojokan sini sama pojokan sini ya. Ini untuk bagian bawah. Karena pada pintu almari di sini ada sketnya. Jadi kita harus ada ukiran bawah, ada ukiran atas. Untuk ukiran atas kita menggambarnya pada semua sudut, semua pojok. Jadi di sini kita gambar yang pojok bawah dulu ya. Jangan sampai kelewatan. Jadi semua pojok, ada 4 pojok. Jadi 1, 2 di sini. Oke, 2 ya. 2 di sini. 2, 3 ya. 3 di sini ya. Jadi ada 4 pojok ya. Jadi semua pojok kita gambari gambar yang sama, pakai pola yang sama, biar nanti hasil ukirannya itu gambarnya sama ya. Di sini 3, 4 di sini ya. 4. Jadi ini untuk ukiran kembangan pada pojokan pintu almari. Kalau sketnya itu para sobat itu nggak harus niru ini ya, nggak harus niru ini. Jadi nggak harus niru ini. Jadi nanti sobat bisa berkreasi sendiri sesuai selera sobat. Jadi setelah kita pakai ini, kita pakai penggaris ya. Kita pakai penggaris di sini. Nah di sini nanti kita akan menggambar. Pada di sini kita akan menggambar tambangnya ya. Jadi nanti di setiap sisi lemari yang maksudnya sisi yang kita ukir di sini, nanti kita di sini kita akan kasih ukiran tambang ya. Tambang. Sebenarnya kalau untuk ukir itu nggak harus bagus banget itu enggak. Yang penting dalam ukiran itu sebenarnya apa ya, pantasnya aja. Jadi walaupun kita ukirannya itu bagus, tapi kalau nggak pantas jadinya nggak bagus.
Jadi di sini kalau walaupun nanti ukurannya sederhana, tapi dilihat itu pantas, itu nanti hasilnya jadi luar biasa gitu sobat ya. Oke, sudah pakai penggaris. Untuk langkah selanjutnya kita akan menggambar bunga ya, bunga di tengah sini. Jadi kita bagi dua dulu di sini ya sobat ya. Kita ukur di sini 90 bagi 2 berarti 45. Kita kasih tanda di sini ya sobat ya, 45 ya. Kemudian kita garis di sini. Oke, kita bagi 2 ya sobat ya. Kita bagi 2, kemudian nanti kita akan menggambar bunga di sini. Untuk gambar bunganya itu selera. Cuman di sini saya akan mencontohkan cara menggambar bunga yang sederhana tapi kelihatan bagus ya sobat. Jadi kita bagi 2, kemudian kita tentukan ukurannya. Untuk ukuran yang tengahnya saya pakai 3 cm ya, 3 cm. Kemudian habis 3 cm 6,5. Jadi 3, 6, kemudian di sini 10. Kemudian yang terakhir berapa ya anaknya? Biar sesuai sama gambarnya ini ya. Jadi nanti biar tidak terlalu rame juga, jadi sederhana tapi kelihatannya bagus. Jadi saya pakai 15 ya sobat ya. Setelah kita kasih titik-titik di sini ya, kita pakai jangka. Jadi jangka di sini saya sudah modif. Sebenarnya jangka di sini biasanya pakai pensil. Karena pakai pensil saya harus, kalau pensilnya bujel saya ngongotin terus ya sobat ya. Jadi saya ganti pakai ballpoint ya. Jadi biar enak jadi pas titik tengahnya di sini kita kasih lingkaran ya sobat ya. Lingkaran kayak gini. Jadi tanda-tanda yang titik-titik tadi kita buat lingkaran semuanya ya sobat ya. Jadi tujuan di sini saya akan menggambar bunga. Bunga di sini sebenarnya bunganya itu sederhana tapi kelihatan bagus. Jadi nanti sobat bisa lihat hasilnya setelah selesai ya sobat ya. Jadi kayak gini kita kasih kita buat lingkaran kayak gini ya sobat ya. Untuk langkah selanjutnya, setelah kita kita bikin lingkaran-lingkaran pakai jangka, kemudian kita harus menentukan titiknya. Untuk yang tengah di sini, jadi ada berapa lingkaran? 1, 2, 3, 4. Untuk ini kita nanti untuk tengahnya ya sobat ya. Kemudian yang kedua ini nanti untuk kelopak bunga tapi yang bagian dalam ya. Untuk bagian dalam sini kita bagi menjadi 5 titik ya sobat ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 titik ya sobat ya. Jadi lingkaran di sini kita bagi 5 titik, kemudian kita tarik garis. Kita tarik garis kayak gini ya sobat ya. Jadi kita tarik garis. Nah, seperti ini. Jadi titik-titik yang kita bagi 5 tadi semuanya kita tarik garis. Nah, kayak gini ya sobat ya. Setelah kita tarik garis, kemudian yang lingkaran yang kedua ini kita juga bagi 5. Jadi lebih enaknya kita tariknya garis dari sini ya. Dari garis dari sini nanti tembusnya di sini. Jadi kayak gini. Ini kan garis kan? Jadi kita tidak garis di sini, tapi kita garisnya di sini. Nah, nanti biar sama dibagi 5 ya sobat ya. Jadi yang atas ini juga sama, kita tariknya bawah kayak gini. Terus sampai semuanya ya sobat ya. Ini nanti dibagi 5, oke? Jadi nanti sobat bisa mempraktekkan cara saya. Mungkin cara saya ini adalah cara yang paling mudah untuk para pemula tukang ukir ya sobat ya. Nah, kayak gini. Setelah kita bagi 5 kayak gini, kemudian yang luar ini juga sama ya sobat ya. Sama kita bagi. Jadi yang setengah lingkaran di sini, kita bagi 5 juga. Oke? Jadi kita kasih tanda titik ya. 1, 2, 3, 4. Jadi
berapa ya? 1 2 3 4 5. Jadi 5 bagian. 1 2 3 4 5 bagian. Kemudian kita tarik garis. Jadi garisnya kita tarik garis tembus ya. Jadi dari sini sampai sini kita tarik garis tembus tapi yang luar. Jadi dari sini kita garis, kita tembuskan ke sini. Oke. Jadi ini juga sama. Ini juga sama, kita tarik garis dari sini, kita tembuskan sampai ke sini. Nah, kayak gini ya sobat ya. Jadi nanti sobat bisa mempraktekkan cara ini pada mungkin sobat masih pemula ya. Untuk pemula itu bisa mencontoh cara saya. Jadi cara saya ini cara yang paling sederhana, yang paling mudah ya sobat ya. Setelah kita menggambar pada polanya ya gini ya sobat ya. Jadi nanti untuk kelopaknya ini nanti kita bentuknya kayak gini sobat ya. Jadi nanti kita ukirnya kayak gini. Nah, nanti kita ukir kayak gini semua sobat ya. Nah, kayak gini. Kita gambarin kayak gini. Cuman karena saya sudah terbiasa, jadi saya tidak menggambar semuanya. Jadi nanti saya gambarnya langsung pakai pahat ya. Jadi langsung pakai pahat ya sobat. Jadi ini saya cuman mau mencontohkan. Nanti untuk pahatnya, ngukirnya itu nanti kita nurut gambar kayak gini. Yang ini yang saya contohkan. Tapi ini saya tidak saya kasih gambar semua. Jadi nanti biar lebih cepat ya sobat ya. Jadi setelah kita menggambar polanya di sini, pola yang kita ukir, langkah selanjutnya kita akan mengukir. Jadi untuk mengukir di sini, untuk alatnya saya ini pakai ganden. Untuk gandennya di sini saya pakai ganden kayu sawo. Jadi kayu sawo di sini, kemudian untuk pegangannya saya kasih ini biar tangan itu nanti tidak ngapal. Jadi nanti ini waktu berjabatan tangan dengan cewek gitu ya. Kita kan waduh masnya ini tangannya ngapal, itu pasti kuli. Jadi bukan kayak gitu. Jadi tujuan saya itu nanti biar halus saja lah. Jadi saya pakai ini biar empuk ya. Jadi bentuknya empuk. Kemudian untuk pahatnya di sini saya pakai pahat 3 ini ya, sobat ya. Jadi di sini untuk di sini untuk coretan pertama ini saya pakai yang besar ini ya. Jadi nanti sudutnya itu kita macam-macam. Jadi ada, tapi saya pakai sudut yang ini ya. Ini kira-kira sudutnya sekitar sudut 80. Kemudian pada pangkalnya ini saya kasih karet. Tujuannya apa? Jadi tujuannya nanti waktu kita pukul di sini nanti suaranya nggak keras. Yang pertama. Jadi saya biasanya lembur sampai malam-malam ya. Lembur sampai malam-malam. Dulu itu saya nggak pakai karet kayak gini. Tapi setelah saya pikir, waduh, lembur sampai malam-malam. Kasihan tetangga saya kan kalau nggak pakai ini nanti dipukul itu suaranya keras. Kemudian saya punya inisiatif. Saya pakai karet di sini. Ya kalau untuk ya mungkin kalau belum terbiasa ya memang mungkin agak sulit, agak susah ya. Tapi kalau nanti sudah terbiasa gitu ya, enak. Jadi nanti tujuannya ini biar nanti suaranya nggak keras. Tujuan pertama. Tujuan yang kedua, di sini nanti gandenya itu lebih awet ya, sobat ya. Kalau kita nggak pakai karet kayak gini, ini gandenya itu nanti karena kan lawannya kan besi, jadi nanti lama kelamaan dia akan dekoknya itu cepat ya. Tapi kalau pakai karet kayak gini, saya satu ganden ini bisa tahan sampai 1 tahun ya sobat ya. Tapi dulu waktu saya nggak pakai karet itu paling cuman 2 bulan, 1 bulan setengah itu sudah dekok, sudah nggak bisa dipakai. Tapi setelah saya pakai karet kayak gini, ganden saya jadi awet ya. Jadi untuk yang pertama saya memakai pahat yang ini ya sobat ya. Jadi ini kita simpan dulu di sini. Jadi saya akan memulai mahatnya itu dari bawah sobat ya. Jadi dari gambar yang di pojok di sini dulu ya. Jadi di sini langsung aja kita pahat ya sobat ya. Jadi cara megangnya pun juga suka-suka lah. Jadi kita tidak harus tergantung megangnya kayak gini, Jadi enaknya gimana? Jadi kita itu nyamannya megangnya itu kayak gimana? Jadi terserah. Jadi kalau saya lebih megangnya kayak gini. Ganden juga sama kayak gini. Jadi nyamannya kayak gimana ya? Jadi langsung aja ya. Sebelum mulai bersebaiknya kita berdoa dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Oke? Oke sobat ya. Jadi kita
untuk menahannya kita menurut pada gambar ya sobat ya. Jadi kayak gini. Oke, kayak gini ya sobat ya. Jadi saya harap sobatnya nanti melihat video ini sampai habis ya sobat ya. Jadi biar nanti tahu hasilnya. Oh iya, ukiran sederhana itu sebenarnya mungkin itu sebenarnya adalah mudah gitu ya sobat ya. Jadi kayak gini sobat ya. Jadi kita menurut aja pada gambar pola kita ya sobat ya. Nah kayak gini ya sobat ya. Kayak gini. Jadi tulisan ini kan nggak ada gambarnya sobat ya. Jadi kita harus punya angan-angan. Oh ya nanti yang nggak ada gambarnya ini kita ngasih coretnya kayak gimana? Nah kayak gitu ya sobat ya. Jadi kita gini aja ya sobat ya. Nah kayak gini sobat, oke. Ini juga sama ya sobat ya, kayak gini. Oke. Yang ini juga sama ya sobat ya. Jadi nanti kita ngukirnya sesuai pola sobat. Biar nanti kita itu gambar itu nggak sia-sia. Jadi setelah kita gambar tapi tidak sesuai pola kan percuma sobat kita gambarnya. Jadi kayak gini ya sobat ya. Oke. Nah kayak gini sobat, sesuai pola ya sobat ya. Kita kasih coretannya di sini sobat. Kayak gini. Ini juga sesuai gambarnya ya sobat ya, kayak gini. Sesuai gambarnya kayak gini ya sobat. Oke, ini juga ya. Kemudian kita kasih di sininya dadu ya sobat ya, dadu atau kotak-kotak ya. Biar itu nanti gambarnya itu kelihatan gimana ya? Kelihatan rame gitu ya sobat ya. Rame tapi sederhana gitu ya sobat ya. Kayak gini, yang sini juga sama ya sobat. Oke, jadi kita di pojok sini caranya sama ya sobat ya. Jadi sama. Jadi caranya dengan yang pojok di sini sama ya sobat ya. Caranya sama. Kita mengukir sesuai pola ya sobat ya. Ini untuk ukuran pojok di sini kita mengukir sesuai pola ya. Ini kayunya agak susah sobat, soalnya ini kayu akasia. Jadi setelah kita pojok-pojok sini, kemudian kita membuat tambang. Jadi tambang yang kita buat, yang kita garis ini tadi ya sobat ya, garis ini nanti kita ukir tambang. Jadi seperti ini. Jadi kita ya ini
sama caranya. Jadi garis di sini kita pahat kayak gini sama seperti yang di pola ya sobat ya. Jadi kita kayak gini juga sama lah caranya ya. Nah kayak gini ya sobat ya. Jadi nanti kita pojok di sini maksudnya, jadi nanti biar serasi ya maksudnya. Jadi di sini kita lengkung kayak gini biar serasi ya sobat ya. Jadi biar serasi sama ukirannya di pojok sobat. Kalau menurut saya sih ukiran itu nggak perlu bagus-bagus sobat, yang penting serasi ya. Jadi walaupun kita ngukir bagus tapi kalau nggak serasi ya jelek ya sobat. Jadi untuk membuat di sini ya, membuat tambangnya kita mengukurnya, jadi kita ukir SS di sini ya. Kita bentuk seperti huruf S ya kayak gini. Nah kayak gini sobat, kayak gini. Jadi kita seperti huruf S di sini. Ini nanti sudah mirip sama gambar tambang ya sobat ya, kayak gini ya. Oke. Jadi di sini sampai selesai. Jadi untuk ukurannya kita kira-kira aja sobat ya. Jadi biar tidak terlalu memakan waktu ya untuk, jadi kita kira-kira saja untuk membuatnya di sini ya sobat ya. Oke. Jadi di sini gambarnya kita menyerupai gambar tambang ya sobat ya. Jadi sobat nanti bisa mempraktekannya. Oke, kayak gini. Jadi yang di sini, yang sebelah sini, kemudian kita ganti yang sebelah sini ya sobat ya. Jadi sama ya, jadi jangan sama. Kita seperti membuat huruf S ya sobat ya. Nah, kayak gini ya. Oke. Jadinya seperti ini ya sobat ya. Jadi di sini ada gambar bunganya, ada kembangannya di pojok sini sama pojok sini, kemudian ada gambar tambang di sini sobat. Nah kayak gini ya sobat ya. Jadi mungkin tadi sobat masih bingung gimana sih caranya ngasih coretan di dalam ya. Jadi nanti bisa tonton video yang di sini. Nah. Oke, setelah kita buat semuanya sesuai gambarnya sobat ya. Itu nanti jadi saya mau kasih contoh caranya mengasih coretan di dalam itu bagaimana. Jadi yang di sini kita ini gambar daunnya itu. Jadi gambar daun kita kasih coretan satu aja.
kita kasih coretan satu di sini. Ini juga gambar daun. Kita nanti titiknya ke pojok sini sama pojok sini ya. Jadi kita kasih coretan kayak gini sobat. Jadi biar sesuai ya. Jadi nah kayak gini. Jadi jangan sampai ke sini. Cuman segini aja. Ini juga sama ya sobat ya, kayak ini. Yang di sini, kemudian ini juga ini daunnya ya sobat. Juga sama caranya sobat ya, kayak gini. Oke. Kayak gini sobat ya. Kalau di sini kita ibaratkan di sini ini gambar daun, ini ulirnya. Di sini kita maksudnya di sini adalah gambar bunganya sobat ya. Gambar bunga di sini cuman kita di pojokan ya. Kayak gini. Ini untuk tengahnya kita kasih dadunya ya sobat, kayak gini. Setelah selesai bagian di sini, kita lanjutkan ke bagian yang di sini. Caranya juga sama lah semuanya. Soalnya kita gambarnya di pojok, tapi di sini gambarnya semuanya sama. Jadi caranya pun juga sama, sobat. Kita cuma mengikuti gambar pola yang sudah kita buat. Oke. Sama ya sobat ya. Kemudian kita lanjutkan yang pojokan bagian atas sobat. Caranya pun juga sama karena masih dengan gambar dan pola yang sama. Jadi kita menggunakan caranya juga cara yang sama. Dalam mengukir itu kuncinya itu sebenarnya kuncinya cuma satu sobat. Kuncinya itu cuma telaten ya. Jadi semakin kita jam terbangnya itu semakin banyak, kita semakin sering praktek, nanti hasilnya itu ya nanti sobat bisa praktekkan sendiri lah nanti hasilnya kalau kita. Setelah selesai mas pojok sini semuanya pojok sudah selesai, kita membuat tambangnya di setiap sisi di sini ya sobat. Jadi nanti kita buat tambang di sini ya. Jadi caranya sama dengan yang di bawah sini sobat, oke? Oke, jadi setelah semua sisi ini kita ukir tambang. Jadi
untuk terakhir saya mau mengukir yang bagian tengah. Jadi di sini adalah utamanya dari ukiran pintu almari itu utamanya adalah di tengah-tengah sini. Jadi kita mungkin nanti juga jadi bisa lihat video saya di sini ya. Jadi kita mungkin yang tengah ini dulu ya. Jadi kita buat lingkaran di sini ya sobat ya. Setelah kita mengukir yang tengah di sini, buat lingkaran di sini, kita nanti akan membuat gambar yang seperti saya gambar yang tadi ini. Jadi semuanya nanti saya bikin gambar kayak gitu ya. Cuman di sini saya tidak kasih pakai spidol, langsung nanti saya langsung pakai pahat ya. Jadi kayak gini ya sobat ya. Gini, ini kan nggak ada gambarnya, jadi nanti kita pakai angan-angan aja ya sobat ya, kayak gini ya. Ini untuk kelopak bagian dalam, kemudian kita mau mahat yang kelopak bagian tengah di sini ya sobat. Jadi nanti gambarnya sama, jadi kayak kita bikin kayak gini semuanya ya, semuanya nanti kita bikin kayak gitu, jadi sama ya. Setelah kelopak yang tengah ini selesai, kita lanjut pada kelopak yang tepi. Kalau yang kelopak yang tepi tadi ada 10 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Untuk kelopak yang luar ya, jadi ini kelopak yang luar caranya pun juga sama ya. Jadi walaupun kita itu di situ kita tidak ada gambarnya, nah jadi kita langsung gambarnya pakai pahat ya sobat ya, kayak gini.
Oke, setelah semua bagian kita kasih pakai tadi ngukirnya pakai pajak ini. Untuk selanjutnya saya mau pakai pahat yang ini. Ini namanya pahat penyilet ya. Jadi pahat penyilet di sini fungsinya untuk kalau di daerah saya itu namanya melesengi ya. Jadi di sini untuk ini ya, membuat pelesengan di sini ya. Jadi untuk kelopaknya kita kasih pelesengan kayak gini. Jadi nanti ukirannya itu biar kelihatan timbul ya. Jadi biar ukiran itu kelihatan timbul, kita kasih pelesengan kayak gini ya. Jadi pada kelopak-kelopaknya kita kasih pelesengan kayak gini. Jadi kita kasih pelesengan kayak gini ya sobat ya. Jadi semua di kelopaknya ya, yang di dalam. Jadi jangan sampai keliru yang di luar ya sobat ya. Jadi yang di dalam. Tujuannya itu ya itu biar nanti kelihatannya bunganya itu lebih hidup gitu ya. Jadi bunganya kelihatan lebih hidup. Jadi tidak monoton, tidak. Ini yang bagian luar. Aduh, ini kelihatannya kena paku ini Pak saya sobat. Iya sobat, Pak saya kena paku ini, lihat. Ini paku ya, karena di sini untuk isiannya lawang ini cuman tipis sobat. Kira-kira cuman 1 cm sobat ya. Jadi rawan sekali kena paku, ini paku rantepan ya. Waduh, ini sebenarnya harus diasah dulu ini sobat. Tapi kelihatannya masih bisa dipakai sobat. Jadi kita lanjutkan ya sobat ya. Jadi sobat bisa lihat ya, kalau pahat kita itu kena paku, hasilnya kayak gini sobat. Jadi seperti ada goresnya kayak gini sobat. Tapi nggak apa-apa lah ya sobat ya. Tapi lebih bagusnya ini kita asah dulu, atau mungkin kita ganti kata tatah ya. Jadi saya mau ngambil tatah yang satunya ya. Jadi saya ganti tatah yang ini, soalnya tadi ini sudah kena paku. Jadi hasilnya ini ya, hasilnya kurang bagus sobat. Jadi saya ganti tatah, sama sebenarnya tatahnya juga sama, tatah penyilet ya namanya ini ya. Jadi kalau untuk pintu almari itu diusahakan nanti sobatnya itu kalau mengukir yang hati-hati ya. Jadi kalau bisa itu, kalau misalkan di sini ada rantepan, itu namanya rantepan itu buat menyambung itu paku, itu kalau bisa kita kasih tanda sobat. Jadi biar nanti misalkan di situ ada tanda paku, nanti kita bisa mengukirnya bisa hati-hati. Cuman tadi saya tidak kasih tanda sobat. Oke, setelah semuanya kita pakai tatah penyilet, selanjutnya kita pakai tatah coret sobat. Jadi tatah coret di sini ini fungsinya untuk ngasih kembangan, jadi ngasih coretan-coretan pada dalamnya bunga sobat. Jadi ini kita singkirkan dulu ya sobat ya, kita taruh di sini. Oke. Jadi setelah kita tadi pakai tatah penyilet, sebaiknya kita ulangin pakai tatah yang ini, yang kecil ini, namanya tatah coret ya.
Jadi kita ulangin tank tadi ini kayak gini sobat. Jadi nanti biar gambarnya itu lebih kuat, gambarnya itu lebih jelas, lebih bagus gitu ya. Jadi kayak gini. Kemudian untuk yang bagian tengah ini kita juga kasih lingkaran sobat. Kita pahat bulat juga sama ya, kayak gini. Setelah kita pakai gini, yang dalamnya ini kita kasih dadu, no. Kita kasih coretan kotak-kotak ya sobat, kayak gini ya. Jadi kita ini kita bagi 3 aja ya. Nah kayak gini ya sobat ya. Nah, 4 lah biar agak bagus kayak gini sobat. Untuk bagian tengah kayak gini. Kemudian yang bagian ini, jadi ini nanti kita ulangi lagi pakai pahat yang kecil ini sobat, kayak gini ya. Kita ulangin semua ya sobat ya. Jadi pahatannya itu biar agak halus sobat. Jadi setelah tadi ada bekasnya dari pahat coretan itu ya. Jadi setelah kita ulangin semuanya pakai coretan ini, kita kasih coretan yang di sini ya. Jadi kita kasih kembangan, nanti kita nurut sama gambarnya yang di sini ya, ya. Jadi kita nurut sama itu ya. Kayak gini ya. Kita kasih dobelan di sini. Nah, kayak gini. Kemudian setelah kita kasih ini, dalamnya ini kita kasih coretan juga ya. Kita kasih 3 aja. 1 ya, 2, 3. Jadi 3 kayak gini. Nanti semuanya juga sama ya sobat ya. Kita pinggirin kayak gini juga sama. Kita kasih double yang di pinggir kayak gini juga sama ya. Sobat ya, jadi semuanya ya. Jadi untuk hasilnya nanti sobat bisa lihat sampai akhir. Jadi nanti sobatnya bisa biar tahu, oh iya kalau gambar kayak gini hasilnya kayak gini. Jadi setelah kita kasih coretan ini, jadi di sini sudah nampak seperti gambar bunga ya. Jadi sudah nampak seperti gambar bunga. Jadi untuk yang tengah ini juga nanti caranya sama. Jadi kita kasih coretan kayak gini juga sama ya. Untuk yang di tengah di sini saya kasih coretannya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Saya kasih coretan 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang dalam ini tadi saya kasih 3, 1, 2, 3. Soal ini lebih lebar ya, jadi lebih besar. Jadi saya kasih 5 coretannya. Ini juga caranya sama.
Oke, yang bagian tengah sudah selesai, jadi tinggal bagian luar. Jadi ini sudah nampak bunga ya. Jadi ini tinggal bagian yang luar sobat. Oke. Tadi di sini ada pakunya sobat. Jadi ada pakunya, saya harus lebih hati-hati biar Pak saya tidak mengenai pakunya sobat. Jadi kalau bisa pakunya dihindari ya. Jadi yang di luar di sini saya juga kasih 5 coretan. Jadi untuk paku di sini ya kita lewatin. Jadi ini paku kita lewatin sepertinya aja. Oke. Jadi semuanya sama, kita kasih coretan sama. Jadi sederhana sekali sobat, sangat sederhana. Jadi ukiran ini ukiran yang sangat sederhana, tapi kelihatannya, jadi hasilnya nanti kelihatan bagus walaupun sederhana ya. Jadi nanti sobat bisa lihat hasil ukirannya pada akhir video. Kita selesaikan dulu sobat. Jadi di sini saya sudah selesai pada tahap akhir pengukiran. Jadi di sini sobat bisa lihat hasilnya ya. Jadi hasilnya kayak gini. Jadi mari sobat. Mari sobat, kita tunjukkan hasilnya sobat di sini ya. Nah, ini adalah hasil akhir dari ukiran sederhana pada pintu lemari. Jadi sobat bisa mempraktekannya nanti ya. Oke sobat, ini adalah hasil akhir dari ukiran saya tadi. Jadi kalau sobat menyukai karya saya, atau mungkin sobat pengen tanya-tanya, pengen apa gitu ya, pengen bagaimana gitu, sobat bisa
tulis di kolom komentar. Jadi jangan lupa subscribe ya. Subscribe. Oh, maaf saya baru ini ya. Jadi sobat di subscribe channel saya. Jadi channel saya adalah channel Hasta Karya ya sobat. Salam taktik berkarya untuk Indonesia.